Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rahmawati. Saya dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Bakti Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Kesempatan kali ini, saya memaparkan mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Bakti Indonesia, yaitu mata kuliah Dasar Kesehatan Reproduksi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini dinilai dari 4 aspek, yaitu sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mampu menunjukkan sikap yang religius. 2 yaitu keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, yang bermutu dan terukur. 3 yaitu keterampilan khusus, mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi di bidang kesehatan masyarakat pada tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin. Yang kedua yaitu mampu menerapkan kebijakan dan perencanaan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat primer dengan pendekatan interdisiplin kesehatan. Untuk aspek pengetahuan, yaitu memiliki penguasaan dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat sintetis yang menjadi substansi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya, mencakup ilmu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Untuk CPMK mata kuliah ini ada 8 poin, yaitu memahami konsep kesehatan reproduksi, menjelaskan prinsip dasar kesehatan reproduksi, mampu menjelaskan kesehatan reproduksi remaja, mampu menelaah permasalahan remaja, seks pranikah, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi pada remaja, pernikahan dini, dan juga nafsa. Mampu menjelaskan tentang keluarga berencana, mampu menguraikan tentang kesehatan wanita usia subur, kehamilan, persalinan, dan juga postpartum. Dan mampu menjelaskan tentang kesehatan neonatal, bayi, anak balita, tumbuh kembang, menyusui, dan ASI eksklusif. Akhir yaitu mampu menjelaskan tentang kesehatan reproduksi pada lansia. CPMK ini kemudian akan dijabarkan kembali dalam sub CPMK dan kemudian terdapat 13 poin seperti berikut. CPMK mata kuliah ini akan dibahas ada 14 kali tatap muka, tidak termasuk untuk UTS dan juga UAS. Sedangkan untuk bahan kajian pada kesehatan reproduksi ini ada konsep kesehatan reproduksi, pendekatan siklus hidup, kemudian kesehatan remaja, kesehatan reproduksi terpadu, keluarga berencana, kesehatan ibu, kesehatan neonatal, bayi, anak, dan juga kesehatan pada lansia. Untuk referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk metode perkuliahan saya menggunakan metode Student Centered Learning, di mana model pembelajaran ini saya menempatkan peserta didik ataupun mahasiswa sebagai subjek, sehingga membuat mahasiswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan juga inovatif. Saya juga menggunakan jurnal ilmiah sesuai dengan topik bahasan untuk dikaji bersama mahasiswa. Media pembelajaran saya menggunakan PowerPoint. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, saya juga mereview topik bahasan sebelum dimulai pembelajaran. Hal ini saya lakukan untuk mengingatkan kembali mahasiswa materi yang telah saya ajarkan sebelumnya. Dalam proses pembelajaran, saya juga berdiskusi dan bertanya untuk meningkatkan minat siswa dan juga keaktifan siswa. Sebelum kelas usai, saya juga memberikan kuis berupa pertanyaan pada mahasiswa untuk dikerjakan kemudian dikumpulkan. Hal ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa tersebut memahami mata kuliah yang sudah saya ajarkan. Untuk sistem penilaian, saya jelaskan pada awal perkuliahan bersamaan dengan kontrak kuliah, di mana komponen penilaian ini berupa 4 aspek, yaitu tugas, kuis, dan juga keaktifan mahasiswa sebanyak 20%, kehadiran 10%, UTS dan UAS 40%, masing-masing 40%. Penilaian ini sudah atas kesepakatan bersama mahasiswa sejak awal perkuliahan akan dimulai. Tujuannya agar mahasiswa tersebut mengetahui
mengetahui bagaimana proses penilaian yang saya lakukan agar berjalan secara transparan dan objektif. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran micro-teaching secara luring dengan mata kuliah kesehatan reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Semoga saya tidak ngantuk ya. Cuma ini aja. Oke, kita hari ini masuk ke pertemuan 9 dengan kelas kesehatan reproduksi. Kemarin kita sudah mengikuti mata kuliah sebelumnya yaitu tentang safe motherhood atau penyelamatan hidup ibu. Oke, sebelum masuk ke kehamilan ini, kita baiknya berdoa dulu ya. Silakan, mungkin dipimpin ada mahasiswa atau orang untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai, kita absensi dulu. Filipina, Safarina, Fauza, Wadifatul. Oke. Sebelumnya kita review untuk mata kuliah ini ya. Nanti saya kasih pertanyaan. Masih ingat nggak? Apa sih yang namanya safe motherhood? Mungkin ada yang bisa. Oke, silakan Mbak kasih nama juga. Safe motherhood itu upaya untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinan sehat, aman serta melahirkan bayi yang sehat. Oke, setuju ya semuanya dengan jawabannya? Setuju. Oke, untuk yang kedua, apa saja sih penyebab kematian ibu? Silakan mau menjawab. Penyebab kematian ibu? Masih ada waktu untuk berpikir. Silakan. Silakan. Silakan Mas Febri. Penyebab kematian ibu yaitu infeksi setelah melahirkan, yang kedua tekanan darah tinggi pada kehamilan, yang ketiga abortus tidak aman. Tuh, setuju ya? Dijawab semua itu jawaban. Oke, yang terakhir, sebutkan strategi apa sih yang digunakan untuk menurunkan aki atau angka kematian ibu. Ya, silakan Mbak. Angka kematian kehamilan, strategi untuk menurunkan angka kematian ibu, pelayanan kesehatan ibu hamil, kemudian pelayanan imunisasi tematik pada wanita usia sebelum dan ibu hamil, ketiga pemberian tablet DE, kemudian pelayanan kesehatan ibu hamil, salin dan dimas. Oke, betul sekali. Berarti masih banyak yang ingat ya dengan mata kuliah yang sebelumnya yang saya sampaikan. Nah, untuk yang kali ini kita masuk ke kehamilan masih ada kaitannya dengan safe motherhood. Ini adalah bagian dari bagaimana menyelamatkan nyawa ibu melalui kehamilan. Nah, ini nanti diharapkan para mahasiswa ketika mendapatkan mata kuliah ini, mahasiswa itu dapat menjelaskan apa sih definisi kehamilan itu, kemudian menjelaskan standar minimal pelayanan pada masa kehamilan. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan tanda bahaya kehamilan dan persalinan serta masalah pada kehamilan. Mungkin ada yang tahu kehamilan itu apa sih? Atau mungkin lebih tepatnya mungkin ada ibunya atau saudaranya, kakaknya yang hamil. Hamil itu apa? Mungkin ada yang tahu sana. Wah, oke, baik. Mungkin ada yang lain? Oh, betul sekali, lebih lengkap. Oke, jadi banyak yang paham ini sudah. Oke, ini kita lihat untuk definisinya. Di mana kehamilan ini adalah dimulai dari proses pembuahan, atau tadi ya, pembuahan di mana terjadinya konsepsi sampai sebelum janin lahir. Jadi pada saat pertemuan sel telur dan sperma sampai dengan bayi tersebut lahir, itu disebut dengan kehamilan. Nah, salah satu syarat penting di sini yaitu istri menghasilkan sel telur dan juga sperma suami normal. Karena ketika salah satu baik spermanya ataupun sel telurnya itu tidak bagus, maka bisa terjadi
yaitu proses masuknya sel sperma ke dalam sel telur. Jadi pada saat konsepsi, sel-sel sperma itu nanti bertemu dengan sel telur dengan satu kali pembuahan itu ada banyak jutaan sperma yang masuk ke dalam rahim dan nanti hanya satu sel sperma yang paling bagus yang dapat membuahi satu seperti itu. Makanya nanti setelah bertemu itu nanti akan terjadi konsepsi ataupun pembuahan tersebut. Bisa dipahami ya? Setelah terjadinya kehamilan, nah itu ada pemeriksaan kehamilan atau biasa disebut dengan ANC atau antenatal care. Ini sudah sangat familiar ya. Di pemeriksaan kehamilan di sini atau ANC yaitu pemeriksaan yang bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan fisik dan mental ibu hamil sehingga siap menghadapi persalinan, masa nifas, pemberian ASI secara eksklusif serta kembalinya alat reproduksi secara alami. Jadi kenapa tadi stigma debut itu masuk ke kehamilan? Karena nanti prosesnya untuk strategi penurunannya itu melalui dengan pelayanan ANC atau antenatal care ini. Jadi mulai dari kehamilan awal, pertengahan trimester kedua atau sekitar 3 bulan sampai dengan 6 bulan itu masuk ke trimester kedua dan memang masih harus terpantau sampai dengan trimester akhir atau masa persalinan terjadi. Ini adalah tujuan-tujuan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi di sini ada memantau proses kehamilan untuk memastikan kondisi kesehatan ibu selama kehamilan serta pertumbuhan janin yang ada di dalam rahim. Jadi pada saat kehamilan itu tidak perlu seorang ibu itu akan sehat badannya karena ada terjadi gangguan perubahan hormonal. Jadi nanti kondisi ibu itu bisa ada yang mengalami mual muntah berlebihan, ada yang sampai lemes gitu ada. Jadi dengan melakukan pemeriksaan kehamilan ini bisa untuk mengurangi terjadinya gejala-gejala ataupun gangguan-gangguan kehamilan. Jadi bagaimana penanganannya itu akan dilakukan pada saat pemeriksaan kehamilan. Yang kedua yaitu mendeteksi komplikasi atau masalah kehamilan sejak dini, termasuk riwayat penyakit ibu hamil dan tingkat pembedahan sebelumnya. Maksudnya gini, kalau misalkan ada komplikasi, ibunya punya gejala darah tinggi, itu sangat membahayakan. Kemudian ada riwayat pembedahan. Ketika ibu dengan luka sesar atau riwayat operasi sebelumnya, itu maka resiko untuk kehamilan dan sampai dengan persalinan itu akan mempunyai resiko lebih tinggi untuk persalinan di dokter. Jadi tidak bisa dilakukan persalinan secara persalinan atau secara langsung karena ada resiko tindakan pembedahan. Nah yang ketiga ini yaitu meningkatkan serta proses mempertahankan kesehatan ibu dan bayi. Jadi diusahakan kesehatan ibu dan bayi ini agar selalu terpantau karena pada saat hamil ini kondisi asupan gizinya itu diharapkan
ketika ibunya capek, kemudian misalkan suaminya tidak kurang peduli atau keluarganya kurang mendukung, itu nanti bisa terjadi stres berkepanjangan, bisa jadi baby blues. Kemudian yang terakhir yaitu mempersiapkan ibu untuk menjalani masa nifas serta memberikan ASI eksklusif dengan lancar. Ini juga tadi kaitannya dengan baby blues, karena seorang ibu yang menyusui itu diharapkan kondisinya bahagia. Jadi ketika kondisinya itu bahagia, itu ASI yang dihasilkan itu menjadi lebih banyak. Jadi kalau stres, misalkan asupan makan kurang, itu bisa mempengaruhi ASI eksklusifnya. ASI-nya itu bisa sedikit. Di sini untuk tujuannya sudah bisa dipahami atau belum? Bisa ya. Kapan sih harus melakukan pemeriksaan kehamilan? Mungkin ada yang tahu kapan? Pada trimester 1, betul. Mungkin ada yang lain? Trimester 2 juga. Kemudian minimal berapa kali pemeriksaan yang harus dilakukan? Lalu kita semua yang Oke. Nah ini pemeriksaan kehamilan. Periksakan ke dokter atau bidan jika terlambat datang bulan. Jadi pada trimester pertama, misalnya kita belum tahu nih kalau hamil, tapi kita sudah telah datang bulan, misalkan 1 minggu atau 2 minggu. Itu silakan diharapkan untuk periksa ke dokter, ke bidan atau fasilitas kesehatan. Gitu. Nah untuk periksa kehamilan ini minimal 6 kali selama kehamilan, yaitu 1 kali trimester pertama, usia kehamilan hingga 12 minggu. Yang kedua yaitu di atas 12 sampai dengan 24 minggu 2 kali. Yang ketiga ini yaitu trimester ketiga pada usia 24 sampai dengan 40 minggu. Tapi ini hanya minimal ya. Jadi misalkan ada keluhan atau mungkin ibunya rajin nih periksa, pengen tahu kondisi ibunya atau anaknya sakit sekali pada tahap pertama, mungkin itu boleh 2 kali trimester pertama boleh, 3 kali boleh, trimester kedua 2 kali boleh, 3 kali boleh. Hanya minimalnya diusahakan 6 kali. Ini untuk pemeriksaannya. Ini minimal juga 2 kali diperiksakan ke dokter pada trimester pertama dan ketiga. Ini untuk standar pelayanan kehamilan. Jadi ada 10 standar. Di mana yang pertama yaitu timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Timbang berat badan ini untuk ibu hamil itu sangat diperlukan karena untuk melihat berat badannya itu dari trimester pertama sampai trimester akhir itu terlalu banyak enggak atau terlalu sedikit enggak gitu. Diusahakan itu minimal ukurannya 1 kilo lah 1 bulan. Kalau misalnya sampai 5 kilo 1 bulan, nah itu enggak normal gitu ya. Takutnya bayinya terlalu besar. Kalau untuk tinggi badan ini itu untuk melihat biasanya untuk orang yang di bawah tinggi badan 147 ada indikasi menderita CPD atau ambulans sempit, tapi hanya indikasi ya, tidak semua. Kemudian ada ukur tekanan darah. Kenapa di sini ukur tekanan darah penting? Mungkin ada yang bisa jawab. Ya betul, untuk mendeteksi adanya hipertensi, karena pada usia pada kehamilan itu kalau tekanan darahnya di atas 140 itu ada indikasi untuk terjadinya keracunan kehamilan atau bisa disebut dengan preeklamasi. Kemudian nilai status gizi ini diukur dari lengan lingkar atas, yaitu diusahakan lebih dari 23,5. Kenapa? Karena untuk di bawah itu ada indikasi atau bisa ibu itu terkena kek atau kurang energi kronis. Takutnya nanti bayinya itu asupannya kurang. Jadi diusahakan untuk usia-usia subur sebelum hamil itu nilai gizi atau diukur dulu nilainya normal enggak, gitu ya. Kemudian ukur tinggi fundus uteri. Jadi dilihat untuk fundusnya atau rahimnya. Ini untuk melihat perkembangan bayinya. Tingginya sudah sesuai usia kehamilan kan? Biasanya ada yang terlalu tinggi atau terlalu kecil. Nah,
sangat-sangat penting. Kenapa? Karena nanti untuk mengurangi adanya kejadian tetanus pada bayi berbaring ataupun pada ibu. Makanya tadi untuk status imunisasi itu masuk ke dalam strategi penurunan angka kematian ibu karena sangat penting sekali. Untuk tahun 2000 itu presentasi penurunannya itu sudah sangat tinggi dikarenakan adanya status imunisasi sudah sangat tinggi penurunannya. Jadi untuk kejadian tetanus ini bisa ditekan dengan adanya imunisasi. Kemudian tablet FE, ada yang tahu nggak tablet FE itu gunanya apa? Ya betul sekali. Jadi ketika ibu hamil itu wajib mendapatkan 90 tablet minimal ya. Itu pada saat kehamilan. Karena pada saat kehamilan itu ibu hamil itu terjadi pengenceran darah. Jadi bisa anemia. Anemia itu tidak bagus juga karena nanti mempengaruhi kondisi janin. Nah, maka dari itu nanti misalkan dapat tablet FE siapapun saudaranya atau apa itu harus diminum. Dan tes lab ini ada lab protein urin, ada HB, ada HIV, ada malaria. Nah itu gunanya kalau untuk HB tadi lihat kadar hemoglobin darah. Jadinya antisipasi ini biasanya pada trimester 1 sama trimester 3. Kalau trimester 1 itu melihat kondisi ibunya kan sudah mulai diberikan tablet FE. Sedangkan untuk trimester 3 itu persiapan untuk melahirkan. Jadi ibu dengan anemia ataupun kadar hemoglobinnya rendah ketika akan melahirkan itu memiliki kondisi yang sangat kurang bagus. Jadi ketika melahirkan itu bisa terjadinya perdarahan itu tinggi resikonya. Dalam penanganan kasus ini bisa terjadi atau dilakukan ketika ada resiko atau kasus-kasus yang mungkin dilakukan penanganan pada saat kehamilan ataupun membutuhkan rujukan kepada dokter. Kemudian untuk bicara ini biasanya dilakukan konseling atau KIE itu pada saat setelah melakukan pemeriksaan kehamilan. Bisa dipahami untuk standar pelayanannya ini? Ini ada tanda bahaya kehamilan. Ada muntah terus-menerus, tidak mau makan, demam tinggi, kaki bengkak, tangan dan wajah. Kemudian adanya perdarahan pada hamil muda dan hamil tua, gerakan janin berkurang dibandingkan dengan sebelumnya, adanya air ketuban yang keluar sebelum waktunya. Nah ini contohnya untuk muntah dan terus menerus. Ini akan mengganggu asupan nutrisi pada ibu hamil. Nah itu harus segera ditangani. Apapun nanti lebih mengarah ke keracunan kehamilan ketika trimesternya sudah trimester 3. Yang demam tinggi ini juga tentunya nanti malah ke kasus malaria ketika dia ada di wilayah endemik, karena nanti kalau malaria itu bisa menurunkan kadar hemoglobinnya, jadi anemianya bisa terjadi anemia, bisa jadi buruk juga anemia. Nah ini juga nanti arahnya itu lebih ke hyperemesis ataupun keracunan kehamilan jika disertai dengan kadar tinggi dan hasilnya protein urinnya tinggi juga. Kemudian perdarahan pada hamil muda dan hamil tua. Nah ini untuk perdarahan hamil muda ini dilihat dulu darahnya seger enggak, tapi sakit enggak. Misalkan seger aja ada sakit, segera periksakan. Baik sakit, darahnya merah seger atau merah tua, sakit sekali, itu juga harus diperiksakan. Tentunya ada kondisi klaustrofobia ataupun kemudian gerakan janin berkurang dibandingkan. Nah, ini juga nanti kondisi janinnya perlu ya Pak, melihat kondisi
pada usia kehamilan 8 minggu itu bisa dirasakan, sudah mulai dirasakan. Jadi normalnya itu pada usia trimester 3 sampai trimester 2 itu biasanya ada 10 gerakan antara 45 menit sampai dengan 2 jam. Nah, ketika trimester 3 itu biasanya 1 jam itu lebih kencang lagi, jadi 30 kali. Nah, jadi bisa diantisipasi sendiri, bisa dirasakan sendiri. Kayak gitu. Mungkin ada yang lain? Nah, ya silakan. Saya mau bertanya, bagaimana cara menangani kalau misalkan ada masalah kehamilan sama ibu atau pasien kita, terus pada saat persalinan kandungannya itu atau janinnya itu sudah meninggal. Bagaimana menangani? Jadi kalau biasanya itu akan dilakukan rujukan. Jadi dilihat dulu intervensinya ini melahirkannya apa namanya, masalahnya kenapa? Makanya kan pada trimester 3 itu harus dilakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi dilihat, misalkan nanti jadinya tidak bergerak, nah itu kan segera diperiksakan. Nah itu nanti ada intervensi bidan. Biasanya bidan itu akan berkoordinasi dengan dokter konsultasi. Nah itu di fasilitas kesehatan akan dilakukan tindakan. Dilihat dulu kondisinya, meninggalnya kenapa? Dan juga ada penyakit lainnya. Nah itu nanti akan mempengaruhi tindakan apa yang akan diambil oleh fasilitas kesehatan baik dokter maupun bidan. Bisa dimengerti? Dari pemaparan yang saya tadi lakukan, ini ada beberapa kuis dan beberapa pertanyaan. Jadi minta tolong ada disiapkan beberapa kertas itu. Jadi dijawab. Setelah ini dikumpulkan ya. Jadi saya kasih waktu 5 menit. Jadi berapa kali minimal pemeriksaan kehamilan ini dilakukan? Dan yang kedua, sebutkan standar minimal pelayanan kehamilan. Yang ketiga, apa saja tanda bahaya kehamilan? Sudah selesai bisa dikumpulkan. Mungkin nanti untuk misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan ke pertemuan berikutnya. Jadi nanti ini bisa dipelajari, nanti kita review di depan. Misalkan ada pertanyaan apa ya, ada yang belum jelas bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Oke. Untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Mungkin bisa ditutup dengan doa. Silakan Pak dipimpin untuk berdoa. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini jadi ilmu yang bermanfaat dan berguna